Belum lama ini, sektor kanan Milan tengah pincang karena mereka kehilangan Alessandro Florenzi dan sang kapten David Calabria. Untuk nama terakhir, Sky Italia melaporkan bahwa scan yang dijalani Calabria menunjukkan lesi myotendinos proksimal pada hamstring paha kanannya, dan karena itulah sang pemain harus menepi selama sekitar 3 bulan. Ketika terdapat nama Sergio Des yang baru didatangkan, pemain yang dipinjam dari FC Barcelona itu belum menunjukkan performa maksimal. Maka dari itu, pelatih Stefano Pioli harus memutar otak lebih keras untuk menutup lubang yang ditinggalkan sang kapten. Beruntung, skuad I Rossoneri memiliki nama Pierre Kalulu yang meski sering dimainkan sebagai bek tengah bersama Fikayo Tomori, mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang bek kanan. Dia bisa bermain tenang dan bahkan melebihi harapan untuk menjaga permainan Milan tetap pada titik maksimal. Sejauh musim ini berjalan, Kalulu memang terus menjadi andalan. Dia memainkan seluruh pertandingan yang dilakoni Milan, baik di kompetisi lokal maupun Eropa. Kalulu yang dahulu namanya tidak dikenal oleh kebanyakan orang, sukses bertransformasi menjadi sosok tangguh di antara barisan pemain Milan yang sukses berikan gelar. Kecerdikan Moncada dan karisma Paolo Maldini. Menjadi sosok pesepak bola handal saat ini, Kalulu seolah diberkati dengan kemampuan alami. Dalam keluarga Kalulu, bukan hanya Pierre saja yang berprofesi sebagai pesepak bola. Sang kakak, Aldo, juga merupakan penyerang sayap yang kini tercatat sebagai pemain FC Sochaux. Sementara saudara laki-laki lainnya, Gedeon, mengawal pertahanan FC Lorient. Uniknya, ketiga bersaudara tersebut sama-sama pernah menimba ilmu di Lyon. Pierre Kalulu mengawali karir di Akademi ASN Priest. Lalu pada tahun 2010, potensi besar dan bakat istimewa membawanya ke Akademi Raksasa Prancis, Lyon. Bersama klub yang memang terkenal melahirkan bakat-bakat fenomenal itu, Kalulu sukses mengembangkan kemampuannya hingga dipromosikan di klub cadangan Lyon pada tahun 2018. Pada Maret 2020, Kalulu sejatinya sempat dibawa ke skuad utama Lyon. Sayangnya ketika itu dia tidak mendapat menit bermain. Lantas tepat pada September 2020, potensi besarnya berhasil ditemukan oleh klub asal Italia AC Milan. Ketertarikan Milan terhadap Kalulu sudah terendus oleh sosok pemandu bakat handal bernama Geoffrey Moncada. Dia rutin menyaksikan tim B Lyon untuk memantau Kalulu. Ketika sudah yakin dengan pilihannya, Moncada langsung meminta direktur olahraga Milan, Paolo Maldini, untuk bernegosiasi dengan Lyon soal transfer Kalulu. Di saat yang sama, Kalulu juga menjadi incaran sejumlah klub seperti Sevilla, Atletico Madrid, hingga FC Bayern. Kalulu sempat bingung untuk tinggalkan Lyon, sebab sejumlah pihak yang berada di klub tersebut sempat memintanya untuk tetap tinggal. Akan tetapi, Kalulu lantas berpikir bahwa dia sangat membutuhkan menit bermain untuk penuhi segala ambisi. Seperti diketahui, Lyon ketika itu sudah diisi oleh fullback berkualitas mulai dari Dubois, Rafael, hingga Kenny Tete. Ketika banyak klub yang menginginkannya, Kalulu akhirnya memilih AC Milan sebagai pelabuhan selanjutnya. Hal itu terjadi karena dia merasa sangat terkesan dengan sosok Paolo Maldini. Milan telah meyakinkan saya, itu adalah kesempatan unik. Berbicara dengan figur seperti Maldini jelas sangat menentukan pilihan saya. Saya melihat bahwa klub memiliki banyak fokus pada anak muda. Benacer, Telemakers, Leao. Kami adalah sekelompok anak muda dengan ambisi besar. Pelatih memberi saya kepercayaan diri. Saya siap memberikan yang terbaik, ucap Kalulu dalam wawancara bersama Eurosport Friends. Jadi andalan di lini belakang. Pierre Kalulu adalah contoh dari seorang pemain yang mau bekerja keras. Sejak didatangkan Milan, dia tidak langsung menjadi andalan. Akan tetapi kesabaran dan ketekunan yang ditunjukkan pada akhirnya sukses membuatnya mendapat kepercayaan penuh dari sang pelatih. Debut Kalulu baru terjadi pada 10 Desember 2010.
ketika Milan tengah bertanding di ajang Liga Eropa melawan Sparta Prague. Saat itu ia diplot sebagai bek tengah. Penampilan Kalulu di laga tersebut langsung mendapat pujian karena membantu Milan mengamankan clean sheet. Tak lama setelah itu, atau tepat 3 hari berikutnya, Kalulu catatkan debut di kompetisi Serie A. Di laga melawan Parma, Kalulu masuk menggantikan Matteo Gabbia yang mengalami cedera pada awal laga. Kesempatan bermainnya sejak menit awal terjadi pada 16 Desember 2020 ketika Milan bertanding melawan Genoa. Menariknya, Kalulu juga sukses mencetak gol untuk AC Milan. Selain menjadi gol debut untuk tim merah hitam, itu juga menjadi gol pertama Kalulu sejak berkarir di level profesional. Kalulu bisa menguasai banyak peran di lini belakang. Keistimewaannya bahkan sampai pada level di mana dia siap dimainkan di posisi manapun sesuai keinginan pelatih. Selama pelatihan, pelatih bertanya kepada saya, "Apakah Anda siap bermain sebagai winger kanan?" Saya menjawab, "Tentu, tidak masalah." Saya juga akan mengatakan hal yang sama, bahkan jika dia bertanya kepada saya, "Apakah saya siap bermain sebagai gelandang tengah?" Di Lyon kami berlatih untuk menjadi yang terbaik di setiap posisi, termasuk di lini tengah, ucap Kalulu. Kalulu merupakan pemain yang terkenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan kualitas fisik yang amat luar biasa. Selain cepat, Kalulu juga punya kemampuan melakukan tusukan ke dalam dan mengeksekusi bola. Dia seringkali berusaha membuka lorong sehingga memudahkan para penyerang bisa sampai ke depan. Performa hebatnya di atas lapangan itu pun mendapat pujian langsung dari rekan senegaranya, Theo Hernandez. Dia impresif. Dari bangku cadangan sepertinya dia melihat permainan. Saat dia mendapatkan bola dan mulai bergerak, ia tidak hanya berlari. Dia juga memiliki teknik dan kualitas passing yang hebat, ujar Theo Hernandez. Sebagai pemain yang beroperasi di lini belakang, Kalulu memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang lebih dulu melalui perhitungan matang. Dia mampu membaca pergerakan lawan dan tahu kapan harus memberi tekanan. Kalulu tercatat telah lakukan rata-rata 1,2 intersepsi, 1,1 tackle, dan 1,3 sapuan per laga pada musim ini di kompetisi Serie A. Postur tubuhnya boleh saja kecil, namun dia tak segan untuk memberi perlawanan dengan cara apapun agar area pertahanannya tak mudah dieksploitasi oleh para pemain lawan. Sejak turunnya performa Alessio Romagnoli dan kondisi Simon Kjaer yang sering tidak stabil, Kalulu secara gagah mampu mengambil tempat utama di lini belakang Milan. Dia memainkan duet yang sangat sempurna dengan Fikayo Tomori. Hasilnya, trofi Scudetto pada musim 2021-2022 pun berhasil dikantongi. Ketika bakatnya masih terus diandalkan sampai sekarang, Kalulu terus berambisi untuk menjadi yang terbaik. Dia ingin mempertahankan gelar bersama AC Milan dan bahkan berniat menjadi juara bersama tim nasional Prancis.